Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini didedikasikan untuk memenuhi tugas online journalism. Nama saya Yesin Nofriani, jurnalistik 6B 11840320295. Simak video saya berikut ini tentang SEO atau Search Engine Optimization. Apa sih SEO itu? Praktik yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas dan lalu lintas situs web atau halaman web yang diterima dari hasil mesin telusur organik disebut sebagai pengoptimalan mesin telusur. A. SEO and News Content Creator. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa mesin pencari menjadi sumber lalu lintas penting ke situs web berita di seluruh dunia yang mengidentifikasi peringkat tinggi dalam penelusuran hasil. Strategi SEO nampaknya bergantung pada faktor seperti kepemilikan, orientasi pasar, dan struktur organisasi. SEO dapat diterapkan di berbagai situs web berbeda dan dapat menargetkan berbagai jenis pencarian termasuk gambar, video, penelusuran berita, atau akademis. SEO merupakan bagian dari SEM, Search Engine Marketing, yang merupakan aktivitas terkemuka yang paling berpengaruh di bidang pemasaran. SEO berguna untuk menentukan langkah mengembangkan relevansi, menulis konten, membangun tautan, dan telusuri situs. Malaga membagi 4 praktik SEO. Yang pertama, riset atau pemilihan kata kunci. Yang kedua, pengindeksan mesin telusur. Yang ketiga, optimasi pada halaman. Yang keempat, optimasi pada off halaman. B. SEO and News Website. Ketika kebiasaan membaca orang berubah karena teknologi web, jurnalisme online mengalami sendiri untuk mengejar lalu lintas web. Saat ini tidak diragukan lagi bahwa internet adalah sumber berita yang utama disukai oleh banyak pembaca untuk mendapatkan informasi. Mesin pencari digunakan sebagai alat dasar navigasi dan filter berita oleh banyak orang, karena lalu lintas internet sangat bergantung pada mereka. Menurut laporan dari Reuters Institute for the Study of Journalism, mesin pencari tetap menjadi pintu gerbang yang signifikan ke berita di banyak negara, seperti Polandia, Turki, Jerman, Prancis, Italia, Amerika Serikat, dan Brazil. Akibatnya nih, keberlangsungan hidup sebuah situs web terkait dengan visibilitasnya melalui pencarian web. Meskipun optimasi mesin pencari muncul hampir bersamaan dengan pembuatan yang pertama mesin pencari, praktik SEO hanya diadopsi oleh redaksi berita dalam beberapa tahun terakhir. Banyak outlet media online terkemuka, misalnya Daily Mail, Guardian, Los Angeles Times, and Daily Telegraph telah memperkerjakan spesialis SEO dalam upaya untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik dan memposisikan cerita mereka di urutan teratas dari peringkat pencarian. Kehadiran strategi SEO dianggap sebagai norma dan praktik produksi yang muncul berdampak langsung pada alur kerja jurnalistik dan menciptakan tantangan baru bagi para profesional media. Mengingat peningkatan berita online dan ketergantungan outlet media pada platform digital, khususnya di Google, penerbit berita terus-menerus mencoba menemukan teknik untuk meningkatkan keunggulan dan keterlihatan berita mereka di mesin telusur. Hari ini, keberhasilan digital organisasi berita bergantung antara lain pada perubahan operasional di pengolahan dan distribusi berita. Dalam konteks ini, penerbit berita perlu mempertimbangkan mesin pencari strategi pemosisian dan menerapkan tindakan SEO di ruang redaksi mereka. Penerapan SEO praktik ke outlet media digital dapat dibagi menjadi 3 kategori besar: on-page, off-page, and SEO teknis.
Berinvestasi dalam sistem dan pelatihan yang sesuai, organisasi berita perlu mengubahnya konten untuk menarik minat bot dan dengan demikian meningkatkan exposure berita mereka di penelusuran mesin. Jenis-jenis SEO. Terdapat dua jenis SEO, yaitu SEO on-page dan SEO off-page. Keduanya sama-sama penting dan saling berkaitan. SEO on-page adalah langkah-langkah optimasi SEO yang dilakukan di dalam website Anda. Beberapa langkah optimasi SEO on-page meliputi permalink, judul konten, struktur konten, penggunaan heading, kecepatan website, tema responsif, hingga internal linking. SEO off-page adalah sejumlah langkah optimasi SEO yang dilakukan di luar website Anda. Jadi, mengoptimasi konten dan website Anda saja belum cukup. Ada banyak faktor di luar website yang bisa berpengaruh terhadap kualitas SEO Anda. Mengenai SEO pada halaman, banyak penerbit berita saat ini di seluruh dunia membuat berita yang kaya dalam kata kunci. Mereka membuat judul yang ramah SEO, mereka menggunakan metadata, mereka memasukkan kata kunci yang relevan di paragraf awal, sinonim, variasi jarak, atau bentuk lain, dan menggunakan konten multimedia dalam bentuk video, foto, podcast, dan lain-lain. Salah satu faktor di luar website yang cukup mempengaruhi kualitas SEO adalah backlink atau inbound link. Backlink menjadi indikator bahwa konten Anda menjadi rujukan website lain. C. The general impact of SEO on journalism. Strategi SEO sebagai alat penting untuk editor, blogger profesional media, dan siapapun menerbitkan konten yang layak diberitakan. Kehadiran dan sharing artikel juga berhubungan dengan SEO. Penggunaan praktik SEO dalam redaksi berita meningkatkan hubungan mereka dengan penonton. SEO juga mempengaruhi cara wartawan dalam memilih berita yang akan dimuat di situs web. Dalam lingkungan media yang terus berubah dan kompetitif, tidak ada yang bisa mengambil pembaca mereka begitu saja. Sementara industri media beradaptasi dengan era digital dan persaing meningkat, penggunaan SEO yang efektif dalam ruang redaksi tampaknya menjadi elemen penting dan menarik pembaca berita online. Praktik SEO mencerminkan kebutuhan penting pengguna web untuk menemukan informasi sekaligus mengamankan promosi jangka panjang jurnalistik. Kenapa SEO penting untuk website? Mengapa langkah optimasi ini begitu penting? Apa manfaatnya untuk website Anda? Yang pertama, mesin pencari adalah sumber informasi. Kini, orang-orang bisa mendapatkan informasi hanya dengan satu klik saja, yaitu dengan mesin pencari. Di Indonesia sendiri, 75% pengguna internet sudah terbiasa menggunakan mesin pencari seperti Google untuk mencari berbagai macam informasi, dari informasi harga, berita, informasi kesehatan, hingga politik. Yang kedua, website Anda ditemukan melalui berbagai kata kunci. Dengan menerapkan langkah optimasi SEO, website Anda bakal lebih mudah ditemukan dari berbagai kata kunci. Anda bisa menjangkau lebih banyak audiens menggunakan berbagai macam kata kunci yang berhubungan dengan topik utama Anda. Yang ketiga, brand awareness dan kredibilitas meningkat. Sebanyak 88% konsumen melakukan riset online sebelum melakukan pembelian. Keadaan ini menuntut pemilik bisnis untuk bisa memiliki brand awareness yang baik agar bisa selalu ditemukan di dunia maya. Salah satu cara terbaik untuk membangun brand awareness di era digital ini adalah dengan meningkatkan kualitas SEO. Demikianlah penjelasan mengenai Search Engine Optimization atau SEO. Terima kasih sudah menonton video penjelasan saya.
Terima kasih juga untuk dosen pengampu Bapak Asyari Abdullah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.